Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Iwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita dijadikan hamba Allah yang takwa, yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iwan fillah, alangkah baiknya kita menuliskan sholawat di kolom komentar supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Iwan fillah yang dirahmati Allah, sebagian besar masyarakat Jawa masih mewariskan beragam kebudayaan secara turun-temurun, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Salah satu yang cukup populer ialah mitos. Diartikan sebagai cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu. Mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia dan bangsa tersebut. Mengundang arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Sementara dikutip dari artikel berjudul Mitos Kabupaten Malang yang terbit di jurnal Humaniro. Mitos merupakan bentuk sastra lisan yang diyakini kebenarannya, bahkan dianggap suci oleh masyarakat pemiliknya. Terlepas dari zaman yang telah beralih ke era modern, masyarakat tetap mempertahankan keberadaan mitos di setiap daerahnya. Berikut adalah uraian tentang mitos yang masih dipercayai oleh sebagian besar masyarakat di Jawa. Berdasarkan itu, Iwan fillah, simak videonya, jangan skip supaya Iwan fillah bisa mendengarkan dan tidak gagal paham. Sebelum saya lanjutkan, yang belum bergabung tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Iwan fillah yang dirahmati Allah, pertama, larangan menyapu pada malam hari. Mitos adalah larangan menyapu pada malam hari. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kegiatan ini dapat menghambat datangnya rezeki dan ketentraman dalam berumah tangga. Pasalnya, suara sapu yang terdengar di malam hari diyakini tidak hanya dapat mengganggu orang di sekitar, melainpun mengganggu makhluk halus yang tinggal di alam lain. Nah, Iwan fillah, bahkan larangan menyapu tengah malam juga disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, yang mana efek atau dampak dari menyapu tengah malam itu akan menghilangkan rezeki yang akan mengundang kefakiran. Nah, tentunya pendapat ini tidak didasarkan dalam hadis, maka itu boleh dipercayai dan boleh juga tidak dipercayai. Tidak akan dosa ketika kita tidak mempercayainya, karena bukan datang dari Rasulullah atau dari Al-Quran. Yang kedua, duduk depan pintu menghalangi datangnya jodoh. Bagi orang-orang yang belum menikah, pastinya pernah mendengar mitos yang satu ini. Sekilas memang terdengar tidak masuk akal. Lalu bagaimana keduanya dapat dikaitkan? Nah, pintu merupakan akses yang digunakan seseorang untuk keluar masuk rumah. Jika seseorang duduk di depan pintu, tentunya akan menghalangi orang lain yang hendak masuk, termasuk jodoh yang artinya akan datang hendak melamar. Jadi intinya, duduk depan pintu itu bukan menghalangi datangnya jodoh, tetapi akan menghalangi orang yang mau masuk ke rumah kita, orang yang akan bertamu ke rumah kita. Maka tidak berakhlak ketika kita duduk di depan pintu. Kemudian yang ketiga, diculik roh halus apabila keluar menjelang maghrib. Nah, mitos yang satu ini seringkali diucapkan oleh orang tua ketika anaknya tidak kunjung pulang ke rumah hingga menjelang waktu maghrib atau petang. Masyarakat Jawa, khususnya yang beragama Islam, mempercayai bahwa waktu petang merupakan waktu di mana bangsa jin atau setan mulai berkeliaran. Kepercayaan itu menimbulkan adanya mitos yang mengatakan roh halus akan membawa anak-anak yang masih berkeliaran di luar rumah ke tempat persembunyian mereka.
Nah, iwan fillah, intinya di dalam agama dianjurkan setelah maghrib itu maka harus ditutup. Pintu harus ditutup, jendela harus ditutup, anak-anak tidak boleh dikeluarkan. Karena apa? Karena memang benar di waktu maghrib para setan akan berkeliaran. Maka dengan itu jaga anak kita supaya tidak keluar rumah, terkecuali ketika keluar rumah untuk mengaji, karena ada tujuan hal yang baik yang sangat mulia. Kemudian ikhwan fillah, mitos yang selanjutnya adalah kerokan menyembuhkan masuk angin. Mitos yang satu ini tidak kalah uniknya. Sebagian besar masyarakat Jawa yang merasakan gejala tidak enak badan seperti pegal-pegal, perut kembung, mual, sakit kepala hingga nyeri otot, langsung mengidentifikasinya sebagai gejala penyakit masuk angin. Mereka mempercayai hal ini dapat terjadi karena ada banyak angin yang masuk ke tubuh. Daripada memeriksakannya ke tenaga medis, sebagian besar masyarakat lebih memilih cara alternatif yang dianggap mampu mengatasi gejala masuk angin tersebut, yang dikenal dengan istilah kerokan. Hingga kini, cara ini masih diyakini dapat mengeluarkan angin yang dapat mengganggu keseimbangan tubuh. Nah, kemudian memancing saat istri hamil. Memancing menjadi hobi yang banyak digandrungi oleh para laki, baik yang masih melajang maupun sudah menikah. Di samping itu ada mitos yang mengatakan bahwa suami dilarang memancing ketika istri sedang mengandung. Itu dipercaya akan membahayakan kondisi bayi ketika dilahirkan, seperti bayi akan terlahir dalam kondisi bibir sumbing atau cacat. Naudzubillah min dzalik. Nah, ikhwan fillah, itulah ada mitos-mitos yang diantaranya dipercayai di kalangan masyarakat Jawa, dan itu alasannya. Nah, kita boleh percaya dan kita boleh tidak percaya. Karena apa? Karena tidak dilandasi dengan hukum-hukum atau keterangan yang dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Cuman ada sebagian ulama yang berhubungan tentang masalah menyapu, yaitu dijelaskan dalam kitab Ta'alimul Muta'alim. Iwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan semoga Allah menjaga akidah kita tetap dalam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.